perubahan SAL ini, menurut saya yang sekarang digunakan 16 triliun, pasti pemerintah menggunakan itu. Bahwa seolah-olah tuh sekarang kelas menengahnya juga seperti mendukung bahwa ada sesuatu yang salah. Karena semua orang merasa dia lagi susah, ketika lagi susah diganggu-ganggu. Kalau sekarang Pak Peri, Gubernur Bank Sentral, mengatakan bahwa ini semua oke, ya jelasin. Bagaimana ceritanya keuntungan 5 ini dianggap sebagai subsidi bunga? Saya nggak paham. Ya, mencampur adukan itu. Kan efektivitas dan efisiensi pembelanja. Nggak usah malu-malu ngurangin belanja gitu. kan. Daripada bangkrut lebih bagus kita ngerem belanja kan. Sayangnya kan keterwakilan kita di DPR nggak ada yang diskusikan ini. Harusnya kan Menteri Keuangan dia menjawab kenapa dia tidak memilih kebijakan belanja. Jadi menurut saya gini aja nggak jelas. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa burden sharing ini sebuah teknokrasi? Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya, Awalil Rizky, dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya ditemani kawan saya, Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama nih kita taping biasanya seminggu 2 kali. Nah, karena Mas Yanwar lagi ada kesibukan. Kebetulan ini beberapa semingguan lebih ini ada berita-berita yang menarik Mas, yang wah hampir seluruh media ekonomi memuatnya, dan juga kita di WAG beberapa WAG para ekonom, alumni yang segala macam itu membicarakan. Itu ketika Ibu Sri Mulyani mengatakan akan pakai saldo anggaran lebih sebesar 16 triliun untuk membiayai Kopdes Merah Putih. 16 triliun dari ukuran APBN tidak besar, tapi ini adalah kejadian yang terbilang unik kan. Apa SAL itu? Ya kita sudah pernah bahas di sini bagaimana posisinya, tapi kan kita harus mutakhiran para pemirsa. Lalu bentuknya, lalu bagaimana penggunaan selama ini, lalu boleh nggak ya penggunaan yang seperti itu kan gitu. Lalu ada penyaluran dananya dari SAL itu ke Bank Himbara. Ini kan buat saya yang pengamat fiskal ini cukup wah ini baru ini masih belum nggak begitu caranya biasanya SAL dipakai kan. Nah itu satu. Nah yang kedua yang beredar juga adalah ini lebih baru lagi nih, yang burden sharing dengan Kemenku. Minggu dua-duanya minggu ini. Jadi Bank Indonesia MOU ya sama Kementerian Keuangan akan berbagi beban. Keren sih berbagi beban. Sebenarnya teknisnya sederhana aja kan. Bank Indonesia membeli lebih banyak surat berharga negara atau mengutangi. Yang dulu terjadi cukup besar di 2021 ya, COVID. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya itu kan sejak reformasi Bank Indonesia ini hanya ikut di untuk operasi moneter aja, bukan burden sharing. Nah, apa dampak dari kesepakatan itu di tengah kondisi keuangan Bank Indonesia? Kita pernah juga bahas di sini kan. Nah, apakah signifikan? Di sisi lain, apakah langkah seperti itu memang bisa bantu fiskal gitu? Nah, tentu sesuai dengan saya sudah mulai terbiasa mendengar sebagian argumen dari narasumber kita ini ya, bahwa kalau begitu dua-duanya ini apa sih untungnya bagi perekonomian? Apa risikonya kan gitu toh? Lalu terutama buat rakyat banyak, kebijakan seperti ini bagus apa enggak kan gitu. Nah kita untuk refresh ada data-data yang dulu kita pernah bahas. Oh ini belum sempat tayang sebelumnya. Ini SAL Mas, kondisi terkini dari LKPP 2024 ya. Itu 457 triliun. Sebelumnya kan 459. Nah di sini ada penggunaan di tahun berjalan, lalu penyesuaian dan next. Nah kalau digambar yang paling ujung sana kan 457,5 tadi. Setahun di 2024 itu ada silva. Jadi pemirsa saya segarkan, APBN itu dikelola sebenarnya defisit kan. Cuma karena pemerintah itu untuk menutup defisit itu melakukan utang, pembiayaan utang. Nah pembiayaan utangnya sering kebanyakan. Nah kebanyakan dibanding defisitnya. Nah maka terjadi silva, sisa lebih pembiayaan anggaran. Ini mungkin buat rumah tangga agak bingung ya, karena kalau tombol itu ya berarti pendapatan kurang dari belanja. Tapi ini silva, karena ngutangnya di depan, front loading. Nah itu, maka itu 45,73. Maka biru, yang orange adalah silva yang sifatnya akumulasi dikurangi penggunaan tadian. Next.
Nah ini penggunaan, ya ini yang penggunaan ya. Jadi penggunaan. Tadi kan ada 16 triliun tadi. Sebetulnya saya sudah selidiki di RAPBN 2026, Mas. Perencanaan penggunaan itu 60 saya belum tahu. Yang 16 ini sudah masuk 60, belum ada di data ini. Apa tambahan belum tahu kita. Karena memang suka begitu kan SAL. Jadi SAL itu tidak boleh dipakai langsung selama ini para pemirsa. Dipakainya harus melalui APBN atau sekurang-kurangnya di APBN perubahan dan Perpres lah. Perpres ini juga menarik nih untuk dibahas. Boleh nggak APBNP itu Perpres? Tapi prakteknya kan sejak COVID begitu. Jadi SAL itu mesti harus ada di laporan APBN penggunaannya. Nah ini penggunaan SAL dari tahun ke tahun. Nah tapi karena silvanya juga meningkat sehingga SAL-nya selalu ada. Berangkaslah SAL itu. Next. Ini kita dulu pernah lihat ada soal laporan keuangan Bank Indonesia. Ini ada aset kan. Nah yang dibahas Mas Yanuar dulu bahwa aset surat berharganya itu meningkatkan signifikan kan di tahun 2024 ini dibandingkan 2023. Jadi ini belum kita bicara yang di burden sharing tambahan ini udah posisinya begitu. Next. Lalu juga akibatnya kan kepemilikan sampai akhir Desember itu kan 1.487 triliun Mas, dan itu hanya yang SBN tradable ya. Kalau dikaitkan dengan yang lagi rame-ramenya SBN, sisa SBN terkait BLB dan sebagainya masih ada Mas, itu sekitar 80 100 itu nggak termasuk sini loh. Ya. Itu ada juga. Palas juga dia punya kan meskipun kecil untuk operasi. Nah, tapi bicara yang rupiah saja yang diributkan kan yang ini kan. Itu 3 September nih, September ini belum sampai akhir. Nah, ini jadi praktek burden sharing itu antara diumumkan dengan pas ketika Mas. Jadi diumumkan mau burden sharing ternyata memang udah diambil tuh. Sudah 150 lebih jadi dicicil sudah. Dan itu 25%. Nah, menurut Mas Yanuar memegang SBN sampai 25% itu ideal nggak untuk otoritas moneter next? Nah, ini kan yang beban yang kita sempat bicarakan. Ya, ini penghasilan sih. Saya nggak nunjukin biayanya ya. Nah, ini yang juga menarik kan karena biayanya next. Nah, ini yang dulu dinilai Mas Yanuar, dia bebannya pendapatan bunganya sih tambah besar tuh, meningkat. Tapi ternyata laju bayar bunganya juga meningkat. Dulu di analisis kita salah satunya karena beli buat SRBI. Dapat bunga dari SBN, bayar bunga di SRBI yang kecenderungannya lebih tinggi dari SBN-nya. Akibatnya kan netonya lebih kecil. Nah kira-kira kan begitu. Nah tentu sebagaimana Mas Yora juga pernah mengingatkan kita ya, yang namanya otoritas moneter untuk kasus Indonesia ini kan baru single mandat ya, tapi kan beliau ini selalu mendorong harusnya dual mandat, harus ada kaitan dengan kesempatan kerja, artinya ya pertumbuhan ekonomi kan, jangan hanya ngatasi stabilitas saja. Tapi umpama pun stabilitas, ini kan kalau saya nih menangkapnya ya berarti kan ruang manuver, mau menambah uang beredar, mau mengendalikan kurs kan. Dengan beban-beban seperti ini kan lebih sempit itu tanggapan saya, apapun lah. Nah kita mulai dari soal SAL aja dulu Mas. Jadi bagaimana Mas Yanuar melihat kok, ya tidak lazim, jelas tidak lazim bahwa SAL diumumkan, digunakan. Biasanya SAL itu Mas, itu kayak gelondongan, jadi dikasih untuk dipakai 60 triliun itu untuk melonggarkan kebutuhan berutang. Ini tiba-tiba ada pengumuman nih 16 triliun, saya belum tahu nih ya, masuk 60 apa nambahi, itu untuk Kopdes Merah Putih. Itu gimana cara ngelihatnya Mas? Baik Mas Walil, pertama gini ya, ada aturan yang disepakati oleh pemerintah dengan DPR ya. Di era Presiden Jokowi. Dulu alasannya karena COVID. Ya, ada 2 hal. Terkait dengan burden sharing dengan Bank Indonesia yang juga nanti akan kita bahas. Kedua terkait dengan fleksibilitas pemerintah dalam melakukan perubahan dalam APBN. Jadi kan sebetulnya ketika APBN itu dirubah kan tetap harus persetujuan DPR dan sebagainya. Jadi kalau kita ingat sebelum ini pernah juga ada yang cukup panas di Badan Anggaran antara Banggar dari anggota Banggar yang dari PDIP, dari Dolfi, yang berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada waktu itu, kalau kita putar lagi sebelum ini nih, sebelum rame-rame ini, ada ditanyakan oleh Dolfi terkait dengan perubahan anggaran, dan dia bilang mana keputusannya? Kita belum pernah memutuskan. Nah, kalau kita putar lagi tuh video DPR dalam rapat dengar pendapat itu,
Jawaban Sri Mulyani adalah itu diputuskan di sidang kabinet, Bapak. Karena dia bilang presiden memutuskan. Artinya apa, Mas Awalil? Artinya bahwa perubahan itu sesuai kesepakatan DPR dengan pemerintah memang menjadi dasar hukum presiden dalam sidang kabinet bisa merubah APBN. Jadi kayak dikasih cek lah, udah kamu aja diputuskan, kami setuju. Karena kalau menurut undang-undang harusnya kan berdua. Betul. Jadi menurut saya, Mas Awalil, inilah kendala terbesar ketika kita gundah lah ya terhadap keterwakilan DPR dan mewakili suara rakyat untuk menjadi yang bukan tukang stempelnya pemerintah. Kan ini sebetulnya kalau kita soroti kenapa kelas menengah juga akhir-akhir ini cenderung tidak puas ya. Karena memang pembahasan APBN menjadi tidak dinamis. Seolah-olah kalau pemerintah sudah memutuskan, dia hanya melaporkan ke DPR bahwa itu sudah ada terjadi perubahan. Nah, jadi dari kerangka berpikir seperti itu, perubahan SAL ini menurut saya yang sekarang digunakan 16 triliun, pasti pemerintah menggunakan itu. Iya, menggunakan diskresi itu. Dan begini. Jadi saya membaca juga postingnya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani di Instagram ya kan terkait dengan ya kita juga turut respect ya dan juga turut prihatin lah terhadap apa yang menimpa dia karena itu seharusnya juga tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Tapi dia menjawab bahwa apa yang dilakukan itu semuanya berdasarkan undang-undang. Ya kan, Mas? Nah, artinya kalaupun sekarang kita mau mengatakan yang Mas Awal katakan, ini kan SAL tidak biasa kayak gini. Dasarnya memang sudah ada kesepakatan pemerintah dan DPR. Nah, maksud saya ini kan kembali dari tuntutan masyarakat sekarang ke DPR, DPR harusnya merubahnya dong. Karena kita sudah tidak lagi dalam posisi seperti COVID sebetulnya. Ya kan? Dan kita juga harus mengembalikan negara demokrasi kita kan, Mas. Dan transparansi. Dan transparansi pembahasan di Banggar itu bisa begitu dinamisnya. Jadi menjawab pertanyaan pertama dari Mas Awalil, menurut saya kenapa ada alokasi 16 triliun dari SAL ini dan kemudian yang Mas Awalil bilang tak lazim dan apakah ini masuk dalam APBN 2025? Atau mau dimasukkan ke APBNP 2025. Jadi kalau kita perhatikan Mas, ketika dulu efisiensi di Maret, itu juga pemerintah langsung merubah posturnya, melaporkan saja ke DPR. Nah jadi artinya bahwa governance kita ini sekarang seolah-olah pemerintah bisa melakukan apapun, pegang kendali penuh terhadap APBN terhadap APBN, termasuk untuk merubah-merubah. Nah jadi menurut saya ini kalau kita ingin kembalikan, kan kalau menurut Bu Sri Mulyani dalam postingnya, kalau memang ada ketidakpuasan diselesaikan secara hukum ke MK ataupun ke MA. Tapi persoalannya sekarang, kalau masyarakat di luar politik formal, masyarakat sipil, mengajukan katakan saja tentang kesepakatan pemerintah dengan DPR terkait penganggaran, mungkin ini ranahnya di MA atau MK, saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan orang hukum tata negara. Tapi kan ada kefrustasian juga di masyarakat, Mas. Mengajukan ke MK, mengajukan ke MA, jangankan kayak gini. Usia calon wapres saja bisa dirubah sama MK. Nah, jadi kan sebetulnya kita ini sekarang dalam titik terendah, Mas. Kepercayaan terhadap institusi. Nah, ini menarik. Ya kan, kepercayaan terhadap institusi, baik itu institusi negara, institusi parlemen, maupun institusi tangan ketiga, institusi konstitusi. Nah, jadi dalam posisi kayak gini, katakanlah SAL ini dialokasikan 16T, baik untuk operasi merah putih. Dalam negara demokrasi, itu kata Menteri Keuangan. Itu kata Presiden. Kemudian parlemennya juga cenderung tidak ada kritisi. Kalau kita ajukan misalnya ke MK atau MA, harusnya pembahasan anggaran tidak seperti ini, harus ada kesepakatan DPR. MA sama MK juga belum tentu juga akan memenuhi apa harapan masyarakat untuk bahkan menerimanya sebagai perkara aja belum tentu. Belum tentu. Jadi ini menurut saya yang sebetulnya harus dibaca juga, ada kelompok kelas menengah terdidik karena dia mulai terasa terganggu dengan pola APBN seperti ini. Kan gini, Mas, kelas menengah ini sepanjang belum mengenai ke dirinya sebenarnya dia nggak peduli. Kalau sekarang ini terjadi seperti ini, Mas Awali, di saat kelas menengahnya bekerja penuh, cari duit gampang. Menurut saya, dia juga mungkin akan ngegerutu terhadap demo-demo ini. Tapi kan kalau kita lihat dari analisa semua orang yang menganalisa medsos, bahwa
terjadi perubahan betul bahwa seolah-olah tuh sekarang kelas menengahnya juga seperti bukan mendukung kekerasan ya Mas, Iya, itu iya, harus iya. beda. Tapi Iya. kelas menengah mendukung Iya. bahwa ada sesuatu yang salah Iya. dalam negara kita. Itu kenapa Mas? Menurut saya, kita nggak usah dulu ngomong tentang siapa bandarnya, karena semua orang merasa dia lagi susah, Iya. ketika lagi susah, diganggu-ganggu. Karena perubahan-perubahan postur APBN ini. Itu satu. Nah sekarang kita lihat Mas, itu tentang hal itu, salnya sendiri. Oke Mas ya, ini Mas Walil ya. Kita dari sini saja. Ya, kita udah pernah bahas berkali-kali. SAL itu, ya, kalau di laporan keuangan korporasi seperti kita udah pernah bahas sebelumnya, itu adalah laba ditahan. Oh, laba ditahan. Jadi kan sebetulnya dari laporan rugi laba, ada penghasilan, ada biaya, ada laba usaha. Laba usaha kalau di korporasi bagi dividen dulu, bagi bonus ke karyawan, laba usaha yang kemudian sisanya masuklah ke neraca, ke sisi ekuitas, yang disebut dengan laba ditahan. Yang Walil ya. Laba ditahan di korporasi itu ada dua. Yang sudah dinyatakan alokasinya, yang belum dinyatakan alokasinya. Gitu loh Mas Walil. Siapa yang punya mandat itu RUPS. Jadi, kalau kita pakai governance di korporasi, begitu ada laba ditahan yang datangnya dari laba tahun ini, akan menambah akumulasi laba ditahan dalam ekuitas. Sepanjang belum ditetapkan oleh RUPS alokasi penggunaannya, maka laba yang ditahan ini semuanya hanya boleh berdasarkan standar akuntansi di kas setara kas. Kas setara kas ya. Nggak boleh, boleh diinvestasikan ya sebenarnya ya. Nggak boleh. Di korporasi di nih. korporasi. Karena itu harus persetujuan RUPS. RUPS ya. Dalam standar akuntansi pemerintahan Indonesia, SAPI ya, standar akuntansi pemerintahan Indonesia, logika standar akuntansinya sama. APBN itu adalah laporan rugi laba kalau di perusahaan. Dia ada pendapatan, penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara dari non pajak, SDR, royalti dan sebagainya. Ada belanja rutin dan belanja segala macam. Nah, kalau dia kurang, ada defisit kan? Defisit dia menerbitkan hutang yang dia terbitkan tahun itu. Tahun itu betul. Ya Mas Walil ya? Sepanjang tahun. Sepanjang itu. Kalau ternyata dalam hal belanjanya ada belanja yang belum terserap oleh anggaran, penyerapan anggaran yang terlambat, artinya sebetulnya uang yang ditarik dari surat utang SBN itu akan menjadi silva yang Mas Walil katakan. Menjadi silva benar. Menjadi tahun tersebut. Dia akan masuklah ke neraca pemerintah pusat di sisi modal pemerintah gitu ya, akan masuk kepada SAL. Sama juga dalam standar akuntansi pemerintahan Indonesia, sepanjang SAL itu belum ditentukan dengan RUPS-nya kan dengan DPR, Mas. Sepanjang belum ditentukan kesepakatan dengan DPR, tidak boleh dipergunakan. Tidak boleh dipergunakan dan harus masuk dulu ke dalam kas setara kas. Jadi Mas Walil, angka ini nih, saldo anggaran akhir ini, 457 ini harus ada dalam kas dan setara kas. Secara aturan akuntansi. Kas adanya adalah di rekening pemerintah di Bank Indonesia. Ya kan, jadi artinya setara kas itu pemerintah bisa juga memiliki surat berharga. Surat jangka pendek. Jangka pendek, kan ada tenornya yang terkait dengan setara kas itu. Setara kas ya. Mas Walil, kita tentu perlu merefresh pemirsa kita ya, ketika kita bahas SAL waktu itu. Kalau nggak salah setahun yang lalu deh Mas Walil. Setahun yang lalu itu kan ada aturan Menteri Keuangan bahwa Menteri Keuangan bisa memberikan pinjaman ke BUMN dan pemerintah daerah menggunakan dana SAL, tapi pemerintah daerah dan BUMN harus menyerahkan SBN. Ingat sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Itu aturan yang pernah kita bahas di podcast ini juga. Ya kan, akhir tahun lalu. PMK-nya juga tahun lalu. Dan pada waktu itu kita berdua sama-sama bahas, ini menunjukkan sebetulnya pemerintah ingin melakukan injeksi likuiditas, ya kan, ke pasar, ya kan, ke sektor keuangan dan sebagainya, BUMN dan pemerintah daerah, tapi menggunakan SAL-nya. Ya kan, waktu itu kita juga mengkritisi
emang ini sudah ditetapkan dengan DPR karena logika tadi. Ya, memang padahal Ya kan? PMK itu. Iya, PMK. Hanya PMK. Ya, tapi ya karena tadi kesepakatan Oh, ini masuk ke tadi. Ini hanya PMK loh. Sampai sekarang pun hanya PMK. Tapi kesepakatannya kan memang pemerintah bisa dengan leluasa. Nah, jadi sebetulnya sekarang Mas Awalil, apa yang dialokasikan dari 16T itu adanya di sini. Oke, betul. DPR menyetujui atau enggak? Ya tidak kalau menurut pendapat saya. Karena ya tadi ada aturannya, memang pemerintah punya keleluasaan untuk mengatur APBN sesuai dengan kesepakatan dengan. Ini jadi kayak direksi diberi mandat RPS, lu boleh aja pakai. Iya, Begitu ya, jadi seperti itu. Jadi kurang lebih ibaratnya RUPS memberikan mandat lah. mandat, terserah lu deh mau ngapain. Asal nanti dilaporkan. Asal nanti tidak menciptakan masalah. Masalah. Ya, kalau dari kerangka pengawasan Mas Awalil, artinya kesepakatan dari pemegang saham, dalam hal ini DPR, dengan menyerahkan pemerintah boleh merubah APBN ini, berarti sebetulnya yang dilakukan itu post audit. Setelah dijalankan. Setelah dijalankan, kalau ternyata nanti ngawur, baru segala macam. Baru diributkan. Artinya kita tidak melakukan pencegahan. Nah, menurut saya dari konsep penganggaran yang betul, kita tidak bisa memberikan sebetulnya betul tidak. Tadi kan pertanyaan Mas Awalil bagus. Bentuknya apa ketika diserahkan ke Himbara? Karena ini menyangkut juga apa perbankan kan? Ya, perbankan kan punya aturan main kan. Tapi kalau kita runut terhadap podcast kita mungkin bisa menduga-duga. Oh, ini pakai PMK tentang pinjam meminjam SAL. Ingat kan soalnya? Jadi dia bank BUMN boleh meminjam SAL. Jadi kalau kita ya karena nggak jelas kan? Jelas kan? Kita nggak bisa melihat perdebatannya. Menteri Keuangan hanya mengatakan bahwa dialokasikan ke Koperasi Merah Putih gitu. Kalau kita runut dari literasi podcast kita, oh ini pakai PMK, penggunaan SAL yang bisa dipinjamkan kepada BUMN atau Pemda. Jadi menurut saya Mas Awalil, duga-duga nih, duga-duga saya, skemanya itu apa? Skemanya Bank Himbara menyerahkan SBN-nya. SBN ini tidak dalam pinjam meminjam karena pemerintah mengatakan menyuntik Mas Awalil, bukan meminjamkan. Gitu loh. Artinya Bank Himbara menyerahkan SBN dibeli pakai uang SAL ini oleh pemerintah. Artinya pemerintah sudah mengalokasikan SAL-nya, artinya SBN-nya pun tidak perlu yang di bawah 1 tahun Mas Awalil. Karena sudah tidak lagi instrumen setara kas. Kan bank ini kan juga punya SBN misalnya. Nih, kita bicara terbuka lah ya. 2009 misalnya orang mengatakan udah nggak ada lagi yang namanya obligasi rekap di perbankan terkait BLBI. Tapi Mas Awalil, sampai hari ini kita tidak pernah disajikan data yang presisi. Ketika obligasi rekap itu keluar dari perbankan yang mendapatkan obligasi rekap, itu prosesnya ditukar dengan obligasi biasa. Berarti kan sebetulnya masih obligasi rekap juga Mas Awalil. Lebih mahal. Betul. Jadi kan menurut saya melunasi obligasi dengan obligasi baru. Ini kan juga SBN terkait dengan obligasi-obligasi yang 30 tahun yang dipegang perbankan. Nah, dengan adanya skema ini Mas Awalil, setidaknya perbankan, saya tidak mengatakan bahwa perbankan bisa menyerahkan obligasi rekap yang lamanya, tapi kan kurang lebih saya ingin mengatakan obligasi rekap itu kan dulu di roll over, dibuat jangka panjang. Karena pada waktu terkait dengan krisis ya. Nah, kan berarti ada obligasi surat utang SBN ya, mungkin biar pemirsa kita juga jelas nih. Ada SBN yang tradable juga, yang durasinya itu di atas 10 tahun. Dia punya perbankan. Kalau sekarang SAL-nya meminjam, dia nggak bisa Mas Awalil. Karena kalau meminjam, pemerintah pun harus mendapatkannya tetap setara kas. Nggak boleh lebih dari setahun. Nggak boleh lebih dari setahun. Nah, dugaan saya karena ini intinya adalah mengatakan menginjeksi, jadi ini semacam pemerintah melakukan buyback Mas Awalil terhadap obligasinya yang jangka panjang dari perbankan, dari Bank Himbara senilai 16 triliun
uang ini masuk ke Himbara, cuman karena pemerintah pemegang saham Himbara juga, begitu uangnya itu masuk, pakai untuk Koperasi Merah Putih. Jadi ini dugaan saya. Dugaan saya menggunakan PMK tentang pinjam meminjam SAL, tapi ini statusnya bukan pinjaman, statusnya adalah buyback. Artinya mungkin perbankan menyerahkan stok SBN jangka panjangnya. Ya kan, stok SBN yang jangka panjang, dan jangka panjang ini sekarang harganya lagi turun Mas Awal. Yieldnya kan lagi ini kan. Nah jadi pemerintah buyback yang jangka panjang ini menggunakan uang SAL yang 16 triliun. Dan antara sebagai perwakilan pemerintah pemegang saham Himbara mengatakan uang itu dia sebagai pemegang sahamnya Bank Himbara, uang yang kamu dari jualan kamu menjual si SBN tadi, kamu punya cash, itu dipakai untuk Koperasi Merah Putih. Kalau masih kayak gini Mas Awalil, kita masih punya yang namanya, yang orang bilang, inilah operasi moneter yang dilakukan oleh fiskal. Menambah likuiditas menambah likuiditas. Tapi yang kita khawatirkan, nggak gitu juga. Kan ini gelap nih Mas Awalil. Ini kan kita tadi pakai asumsi positif. Jangan lupa loh Mas pemirsa, ini bukan soal 16 triliun ya, sekali dimulai ini bisa kemana-mana. Kan begitu. Bisa perumahan rakyat nanti 60 triliun jadi nggak 16-nya itu saja ini. Jadi terus Mas. Harapannya Mas Awalil dari kita mengutarakan ini kan, kita itu mulai membangun literasi bagaimana sih sebetulnya pengelolaan keuangan negara, bukan soal 16T-nya. Nah, sekarang tadi asumsi positifnya begitu. Asumsi positifnya. Jadi ada instrumen gaya-gaya monetaris lah yang dilakukan oleh, masih masuk akal lah, masih dan bisa di-manage lah. Bisa di-manage. Kedua, kalau ini ternyata nggak sepositif yang kita bayangkan. Jadi betul-betul 16 triliun ini pemerintah serahkan cash ke Bank Himbara. Nah, kalau dia serahkan cash ke Bank Himbara, kan harusnya itu adalah penyertaan modal kah? Hutang kah? Hibah kah? Harus ada ada judulnya. Ada judulnya. Nah, saya khawatir gini loh, kalau ini misalnya katakan saja pemerintah menyuntikkan ke Bank Himbara, kalau ini dianggap uang hilang dari APBN, ya kan? Jadi APBN jadi bank kasih ibu, hanya memberi tidak berharap kembali masalahnya. Ya kan gitu loh. Ya kan bank kasih ibu kan, jadi artinya kan kalau ibu kita kan begitu. Memberikan kita uang tak berharap kembali kan. Kalau SAL 16 triliun ini adalah uang bank dari bank kasih ibu, dari keuangan negara ke Bank Himbara, artinya 16 triliun itu dikasih begitu saja, tak berharap kembali. Artinya harus dicatatkan hibah atau subsidi kan gitu loh, hibah atau subsidi. Nggak bisa masuk dalam item pembiayaan. Betul. Pembiayaan itu kan piutang atau utang atau investasi. Kalau ini hibah gitu loh Mas Awalil, tidak berharap kembali tadi, kan persoalannya kepada hak pembayar pajak. Kepada rakyat. Begitu pemerintah mengeluarkan hibah, bank kasih ibu, hanya memberi tak berharap kembali. Berarti kan ada pengurangan saldo kas setara kas di pemerintah sejumlah begitu, akan menambah defisit APBN kan? Kalau defisit APBN dua aja pilihannya, nambah hutang atau nambah penerimaan negara. Nah di sini menurut saya konteks yang harus kita lihat akhir-akhir ini, begitu misalnya dijanjikan saya tidak akan menaikkan pajak kok. Saya tidak akan menaikkan tarif, saya hanya melakukan pendisiplinan. Ya, orang juga paham Mas Awalil. Kalau pendisiplinan itu berarti sektor informal pun akan dikejar-kejar pajak. Alasannya shadow ekonomi. Shadow ekonomi. Pertanyaannya kan Mas Awalil tadi, apa dampaknya terhadap rakyat kebanyakan? Dampak rakyat kebanyakan mungkin Mas Awalil yang mendapatkan kucuran Koperasi Merah Putih yang di daerah, dia dapatlah rembesan. Itu pun jadi pertanyaan lagi. Uang itu apakah juga akan merembes ke masyarakat daerah? Itu governance berikutnya masalah. Tapi yang jelas, impact-nya maka akan terpengaruh terhadap penerimaan negara dari pajak harus meningkat. Karena 16 triliun itu dikeluarkan sebagai hibah kan kurang lebih. Ya kan Mas Walil? Nah kalau seperti itu, yang akan kena dampaknya sebetulnya kelompok yang dapat Koperasi Merah Putih juga enggak, kaya juga enggak. Bahkan nanggung, bahkan dia juga mungkin lagi di PHK, bahkan dia juga mungkin bekerja di sektor informal juga lagi susah. Dia akan menerima tahu-tahu pendisiplinan pajak yang menurut Menteri Keuangan akan menggandeng aparat penegak hukum.
Ya kan Mas Walil? Ketika dia harus membayar uang yang diserahkan kepada dana masyarakat di bawahnya, dampaknya ke dia, menurut saya ini kan pertanyaan besar Mas Walil terhadap pilihan alokasi anggaran ini. Iya. Kalau saya menyoroti apa? Normalisasi hukum itu, harapan saya sebetulnya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya dia menormalisasi. Kita kembali lagi ke tatanan. Undang-undang yang dari masa lalu, yang seolah-olah pemerintah diberikan cek kosong, dinormalisasi. Sudah nggak COVID lagi? Nggak COVID lagi, balikin. Balikin. Bahkan Mas Awalil, kurang krisis apa Amerika Serikat tahun 2008. Itu saja kita nonton Mas Awalil, bagaimana Menteri Keuangannya berdebat dengan badan anggaran mereka. Kita bisa tonton, itu bisa sampai kemudian mereka break karena sudah larut pagi, dilanjutkan besoknya. Bagaimana juga dia menguji bank sentralnya untuk memberikan testimoni, apa pendapat Anda tentang pendapat Menteri Keuangan ini. Ketika itu deadlock, bagaimana Gubernur Bank Sentralnya menghadap George Bush, dia meyakinkan bahwa pilihan ini adalah for the nation. Kemudian bareng dengan George Bush ketemu ketua Kongres, ketemu ketua Senat. Itu bisa dilihat publik gitu loh. Bukan lobby diam-diam. Bukan lobby diam-diam. Dan kita pun bisa belajar. Kenapa seorang Ben Bernanke begitu yakinnya bahwa kebijakan burden sharing yang mereka kenal dengan quantitative easing itu akan membantu perekonomian Amerika Serikat. Dia kan hanya mengatakan dua. Mandat kami harus menciptakan stabilitas harga, harus menciptakan penyerapan lapangan kerja. Sehingga dengan adanya peningkatan dana pengangguran yang meningkat, maka defisit akibat kenaikan klaim dana pengangguran harus kami serap. Di sisi lain, bahwa pemerintah harus mencegah agar dana pembangunan ini tidak terus menaik. Penciptaan lapangan kerja. Untuk belanja pemerintah terkait insentif ke sektor-sektor padat karya dan sebagainya, itu juga bagian dari burden sharing. Clear. Yeah. Clear gitu loh Mas Awalil. Bagi beban, bagi tugas, jelas tujuannya. Clear. Kan begitu ya? Clear gitu bahwa dia kembalikan ke mandat itu. Clear. Ya. Bahkan pada waktu itu Obama, yang pada waktu itu juga dalam posisi oposisi, juga ditemui, karena dia waktu itu juga senator. Ya. Setelah penjelasan itu Obama mengatakan, oh kalau ini country first, dia bilang. Kalau ini kan Mas Awalil, tidak ada diskusi, tidak ada debat, tidak ada apa, hanya diumumkan remang-remang. Jadi itu ya Mas Awalil ya. Yang kita tangkap dari Yang isu ini kan. Isu ini. Jadi kalau saya ditanya. Soalnya ini bisa lanjut ke perumahan segala loh Mas. Oh iya. Ya kan 16 triliun ini Kopdes. Perumahan nanti jangan minta 100 triliun. Bahkan Mas Awalil kita udah pernah bahas nih angka segini ini. Ya kan? Kita kan pernah bahas di podcast kita sebelumnya. Ini uangnya ada nggak? Nah, karena catatan kas dan setara kasnya sekitar ini. Padahal masa kas setara kasnya cuma dari saham saja. Dan juga jadi, kita lihat di podcast kita terakhir membaca laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024, kita sudah menganalisa bahwa ini pemerintah punya cash flow problem. Iya. Sebagian ini tersebar di BLU, di apa, mungkin juga di bentuk-bentuk surat berharga kan? Surat berharga. Jadi artinya sebetulnya tidak cash-cash banget ini. Tidak cash-cash banget. Artinya gini loh Mas Awalil. Saya tidak dalam posisi kemewahan luar biasa. Iya, sehingga. Tapi saya mengeluarkannya. Itu kan perlu diuji ya. Iya. Ya kan? Nah harapannya sebetulnya politik keterwakilan kita berfungsi lah. Dan menurut saya ya melalui kita literasi ya. Tapi ya ada baiknya juga sih kita menyampaikan sebuah aspirasi kan kata Presiden juga ada aspirasi. Aspirasinya ke Presiden normalisasilah hukum. Iya. Normalisasilah sesuatu yang harusnya ditegakkan. Sebelum ini terlambat. Sehingga artinya apa? Kelas menengah yang ngegrundel tentang, oh kok akhirnya jadi pajak saya. Dia terwakili di Banggar, ada anggota Banggar yang mewakili suara dia. Mengkritisi ini. Ya kalau mekanismenya tidak ada, karena masih ada hukum bahwa APBN kewenangan penuh pemerintah. Ya menurut saya, jangan salahkan kalau timbul parlemen jalanan, dan di era sekarang parlemen jalanan itu adalah parlemen medsos. Ya kan Mas Awalil, parlemen medsos gitu, dari artinya jangan salahkan. Jadi kalau Menteri Keuangan mengatakan bahwa saya ini melakukan ini sesuai dengan koridor undang, betul.
Tapi koridor undang-undang itu harus dinormalisasi. Jadi gini Mas Awalil, saya juga ingin mengatakan, Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, ya jangan baper lah. Jangan sensi kalau kita ngomong kayak gini. Ya Mas Awalil, karena Bu Sri Mulyani tahun 98 bersama ekonom-ekonom senior-senior kita, dia mengatakan kan, harusnya Menteri Ekonominya Orde Baru, Presiden Soeharto, kalau sudah merasa diskresi Presiden itu membahayakan negara, dia bisa menolaknya dan bisa mundur kan. Bukan saya mau mengatakan itu ke Bu Sri Mulyani. Kita nggak mendengar penolakannya, bukan soal mundurnya. Bukan soal mundurnya, tapi kita hanya ingin mengatakan, kalau Bu Sri Mulyani mengatakan ini memang hal yang baik untuk dia, ada baiknya dijelaskan. Ya, kepada publik. Bagaimana keyakinan Bu Sri Mulyani bahwa transmisi ini akan berjalan. Begitu 16 triliun ini masuk ke Himbara, ke Operasi Merah Putih, bagaimana ini menciptakan job creation di bawah? Bagaimana job creation ini akan menciptakan peningkatan daya beli? Ya, sepadan dengan 16 triliun 16 itu. triliun. Ya jelaskan gitu loh. Ya harusnya kan dijelaskan di DPR, tapi karena tidak ada forumnya. Iya. Adanya pengumumannya. Adanya kan begitu ya, adanya forum saja. Jadi menurut saya, kalau ini memang keyakinan, pilihan yang juga dia yakini, jelaskan dong. Seperti layaknya di negara-negara yang mazhab yang kata orang, di mazhab yang neoliberal sekalipun, yang kapitalisme Mas Arief, di Amerika Serikat. Tadi saya jelasin bagaimana mereka punya proses. Kelembagaan juga ini masalahnya. Kelembagaan politik, kelembagaan hukum, kelembagaan ekonomi ya, dan fiskal ini. Kalau sekarang saya ditanya Mas Awalil tentang kreatif pengelolaan keuangan negara, mungkin saya juga termasuk yang akan mengatakan burden sharing, SAL, bahkan laba ditahan di BUMN, di Bank Himbara, itu merupakan instrumen yang bisa kita kelola untuk menciptakan uang baru. Tapi pertanyaannya tetap, bukan di soal idenya, tapi soal transmisinya. Ya kan Mas Walil? Harus ada gambaran transmisinya. Harus ada gambaran transmisinya. Dan menurut saya Mas Awalil, Gubernur BI juga tidak memberikan sebuah cerminan central bankers yang independen menurut saya. Jadi coba lihat Jeremy Powell, Chairman The Fed. Jeremy Powell itu Mas Awalil, dia itu orang yang dekat dengan Trump waktu tahun 2016. Dia orang yang dipercaya Trump untuk menjadi Gubernur The Fed ketika Trump pertama nih di 2016. Itulah orangnya Jeremy Powell. Tapi kemarin misalnya ketika dia dipaksa untuk menurunkan suku bunga, dia memberikan assessment-nya. Menurut dia, sesuai mandat yang dia punya terkait dengan stabilitas harga, dia menganggap bahwa kebijakan tarif Trump akan menimbulkan stagflasi. Satu sisi inflasi, kalau inflasi pencegahannya, suku bunga nggak boleh turun, dia bilang. Stagnannya, itu adalah soal penciptaan lapangan kerja. Dia bilang, angka ketenagakerjaan kita belum cukup confidence. Dia memberikan assessment-nya dengan cukup baik, yang bisa kita dengar dalam testimoninya di Kongres, di Senat. Itu aja kata Trump, wah ini Gubernur The Fed ini omong-omong aja kan gitu kan, kurang lebih begitu loh. Dia kan dia intervensi, dia segala macam, dia dengan tetap kekehnya terhadap cara pandang dia. Ya kan? Bahkan harapan orang terakhir, oh mungkin nih soal penyerapan lapangan kerjanya akan baik, dana pengangguran akan baik, suku bunga The Fed akan turun nih di Juli kemarin. Betul. Tahu-tahu BPS-nya Amerika Serikat mengeluarkan dana pengangguran saya naik. Sama Trump dipecat ketua BPS-nya. Kan gitulah Mas Awalil. Jadi artinya saya ingin menggambarkan itulah kapasitas seorang gubernur bank sentral. Kalau sekarang Pak Peri, gubernur bank sentral mengatakan bahwa ini semua oke, ya jelasin. Pilihan dia itu kan harus dijelaskan Mas Awalil, bahwa dia harus menjelaskan terhadap mandat saya, single mandat di undang-undang menjaga nilai tukar. Penjagaan nilai tukar itu untuk 3 tujuan kan? Tujuan pertamanya stabilitas harga inflasi. Tujuan keduanya stabilitas perbankan dan sistem keuangan. Tujuan ketiganya pertumbuhan ekonomi. Dia harus menjelaskan inflasi dari sisi nilai tukar dengan kebijakan ini menambah likuiditas bisa saya kendalikan karena begini. Lewat program mendukung dia program pemerintah ini. Dalam hal stabilitas sistem keuangan, dia bisa meyakinkan
Dengan Bank Indonesia menyerap surat utang Sampai 25%. sampai 25%. Bahkan sekarang juga burden sharing juga diserap. Ya. Bank Indonesia juga akan bisa memberikan stabilitas Ya. KAR perbankan misalnya. Iya. Juga menjamin likuiditas perbankan lewat operasi moneternya. Dan juga pada akhirnya ada yang namanya ke rakyat kebanyakan. Kan kita nggak dengar. Maaf Mas Aldo. Saya kemarin sore ditanya oleh media. Dia tanya ke saya, Mas, ini Bank Indonesia burden sharing yang 200 ini di pasar perdana, pasar sekunder. Saya bilang, pasar sekunder, apakah itu melanggar undang-undang, Mas? Kalau pasar sekunder enggak, saya bilang. Ya kan? Pasar sekunder enggak melanggar. Tapi ini saya kasih Mas keterangannya dari BI. Saya mohon maaf nih. Saya baca apa adanya, transkrip yang dikatakan oleh BI. Mohon maaf ya Mas Awalil, saya tanpa mengurangi respek saya ke Pak Peri, yang tentu jam terbangnya lebih banyak. Kata-katanya adalah, ini kita melakukan beban bunga, kita bagi dua. Menkyu segini, kami segini. Murah kan? Bayangin Mas Awalil, saya aja membaca itu, maksudnya opo? Gitu loh Mas Awalil. Dan itu beli di pasar sekunder ya? Maksudnya opo? Kalau beli di pasar sekunder, berarti kan dia sebetulnya satu ya. Kalau ketika di pasar perdananya harganya 100, kuponnya itu harganya 7%, katakan saja. Dia beli 105 Mas Awalil. Artinya kan yieldnya turun. Turun, nggak sampai 7. Tapi kan 5 keuntungan ini, itu akan diserap oleh perbankan. Bagaimana ceritanya keuntungan 5 ini dianggap sebagai subsidi bunga? Saya nggak paham. Itu aja kacau betul menurut saya. Mencampur adukan itu. Saya sampai mikir, ini kok kayak di pasar mangga? Kayak saya lagi belanja mau Mas Awalil, paruhan ya, gitu kan, kayak gitu aja. Padahal kita ngomongin tentang sebuah sistem gitu. Dulu pada waktu COVID memang ada jenis SBN ya, yang boleh di pasar perdana, yang di pasar perdana, yang placementnya BI itu istilahnya bunganya udah ditentukan. Kalau ini kan ada bunga pasar kan di sekunder ini. Nah, kemudian teman wartawan ini cerdas juga. Kalau gitu Mas, berarti pasar perdana kan Mas? Nanya ke saya. Saya dengan informasi yang terbatas, saya juga coba lihat di YouTube ya, apa sih yang diomongin Pak Peri? Memang tidak jelas Mas Awalil. Tidak jelas. Dengan mengatakan bahwa bunga Bank Indonesia segini, ya itu memang indikasinya menjadi pasar perdana Mas Pasar Awalil. perdana, karena nggak harus dirunding di pasar perdana seperti Kalau itu. di pasar sekunder kan mekanismenya yield. Yield itu kemudian ada deltanya. Deltanya itu bagaimana dianggap sebagai subsidi bunga. Mas Awalil itu juga persoalan lagi loh. Jadi menurut saya gini aja nggak jelas. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa burden sharing ini sebuah teknokrasi? Mohon maaf nih, dengan seluruh respek saya juga ke kapasitas Gubernur Bank Sentral. Tapi saya juga kemudian ditanya, menurut saya apakah Gubernur Bank Sentral masih menjaga independensinya? Ya saya dengan berat hati mengatakan bahwa saya tidak independen. Dari mana ukuran independensi Mas Awalil? Itu kan, independensi itu ketika Gubernur Bank Sentral itu memberikan assessment. Kalaupun pilihan pahit, karena harus mendukung pemerintah, harapan saya, sekelas seperti Ben Bernanke, bahwa datang ke yang oposisi, dalam hal itu Obama, Senator McCain waktu itu, Bush, ketua Kongresnya, ketua Senatnya, bagaimana dia menjelaskan gitu. Kan harapan saya seperti itu ya. Sekurang-kurangnya kepada kita ekonom lah ya. Sekurang-kurangnya. Tulisan-tulisan atau pernyataan yang teknokratis lah. Ya, seenggaknya jangan ngomong bahwa bunganya Pak Bu Menkyu segini, dihitung tambahkan bagi 2. Saya bingung kan, ini maksudnya apa gitu. Ya kan Mas Awalil ya. Maksudnya jadi di situ aja saya akhirnya mengatakan, wah, memang punya masalah ya. Kita bisa dengan berbagai macam persepsi ya. Seolah-olah mungkin dia tertekan mungkin dengan kasus yang sedang menimpanya, tapi itu urusan lain. Nah, dari situ Mas Awalil ya, menurut saya kita bisa lari ke topik berikutnya tentang burden sharing. Kalau misalnya saya ya ditanya dalam kondisi ruang sempit ini, apa yang bisa dilakukan dalam kreativitas fiskal moneter? Saya akan mengatakan, mungkin saya akan menggunakan SAL, saya akan menggunakan transaksi operasi moneter BI, saya akan menggunakan Danantara. Ya, di sini misalnya bisa mengeluarkan surat berharga, ya swap. Ya, di swap lah ya. Di swap. Jadi artinya menurut saya, programnya misalnya yang dianggap bisa menstimulasi
yang di perekonomian, terutama di kelas menengah. Iya. Kan gini Mas Awalil, kenapa kita harus concern terhadap kelas menengah? Kelas menengah ini dia akan berdaya kalau kelas di atasnya memberikan supply kepada dia. Iya, memberi kesempatan lah. Memberi kesempatan. Kelas menengah ini akan memberikan supply ke bawahnya. Saya melihat Mas Awalil, dan ini disetujui oleh seorang Sri Mulyani Indrawati ya, sebagai Menteri Keuangan. Itu setidaknya yang dia tegaskan. Postur APBN kita peduli yang di bawah melalui Koperasi Merah Putih dan MBG. Di sisi lain kalau kita lihat Danantara, peduli terhadap yang di atas dengan menggunakan Patriot Bond lah segala macam itu. Yang di tengah tidak mendapatkan alokasi apapun dari APBN. Yang ada peningkatan tagihan kepada mereka. Iya, yang ada adalah, mohon maaf, sahabat Iya. beberapa kawan-kawan lembaga think tank juga sudah mengeluarkan. Ya mungkin kita juga sama-sama di Bright juga, ya pandangan kita nggak beda jauh. Mas Awalil juga saya lihat sudah memberikan assessment beberapa kali. Harusnya daerah memberikan perlawanan kan kata Mas Awalil. Tadi saya sebelum ke sini baca kata Bu Sri Mulyani, dia menyanggah memotong ke daerah. Karena menurut dia, semua anggaran ekspansi fiskal untuk pembangunan di daerah itu ditarik ke pusat. Artinya, berarti dia mau mengatakan ditarik ke MBG, ditarik ke Koperasi Merah Putih. Tapi Mas Awalil, kita ini jangan pin-pin bola, pinter-pinter bodoh. Kan yang namanya APBD itu sama juga dengan APBN. Tidak hanya mendanai ekspansi pembangunan, tapi juga belanja rutin membayar birokrasinya. Iya kan Mas Awalil? Iya. Kalau sekarang dia dipotong transfer keuangan daerahnya karena ini semua diambil alih ke sini, kemudian dia tidak bisa belanja rutin yang pokok saja untuk membayar birokrasinya. Iya. Belanja barang operasional lah. Iya, ini yang saya bilang jangan pin-pin bola. Kan artinya sebetulnya kebijakan relokasi transfer keuangan daerah yang dianggap ekonomi komando menimbulkan masalah buat pemerintah daerah. Nah, sementara kan birokrasi di daerah itu masih ASN juga, Mas Awalil. Iya, betul. Iya nggak? Nah, lewat peraturan pemerintah tahun 2023, pemerintah daerah diberikan diskresi. Boleh menentukan tarif pajak daerahnya sendiri dan distribusi. Kan ini yang jadi masalah, Mas Awalil. Iya. Akhirnya itu dia pakai. Ya orang kan gampang aja ngomong. Ya harusnya daerah kreatif. Ya kalau kayak DKI mah iya Mas Awalil. Dia nggak naikin PBB tapi nagihin padel, nagihin basket, banyak lah. Tapi kalau kayak di Pati siapa yang mau main padel Mas Awalil? Hah? Nambah berumur pati kalau di sana nggak bisa dipajakin juga. Jadi maksud saya ya Bu Sri Mulyani, mungkin betul kata semua orang. Tapi ada kalanya lihatlah yang terbawah. Betul pemerintah daerah kita tuh korup. Ya bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga korup. Itu nggak bisa jadi argumen. Nggak bisa jadi argumen. Kalau mau bersihkan semua dong. Artinya solusinya terhadap belanja rutin yang pokok dulu nih. Iya, harus beres. Harus beres. Kalau kebijakan ini menimbulkan kontraksi dan seolah-olah nggak mau tahu, yang akan merasakan itu yang paling bawah rakyatnya Mas Awalil. Karena rakyatnya akan ada restribusi pasar. Ya kan? Ada macam-macam kan? Ya orang juga kemarin kan mulai ini, loh kok golf nggak kena, padahal kena, dijelaskan sama staf khusus Gubernur DKI. Ya kan? Yang kebetulan juga dulu staf khususnya Menteri Keuangan. Ya, sama Pras menjelaskan, karena kalau golf udah kena PPN, nggak boleh double taxation. Kalau pedal kan belum. Itu kan penjelasannya. Nah sekarang kalau misalnya pemerintah daerah, dia ruangnya cuma ada orang punya tanah, PBB kan? Iya. Punya kendaraan bermotor, PKB, naik juga bakalan. Mas Awalil, kalau kita ingat ya, di tahun 2024 ketika masih era Jokowi, orang tuh ribut tentang absen di STNK. Itu juga akibat PP tahun 2023 loh. Jadi maksud saya, dampaknya itu kan terhadap rakyat banyak tuh seperti itu. Nah sekarang, balik lagi gitu. Apakah burden sharing itu bisa membantu ini? Membantu soalan ini bisa nggak? Kalau sekarang pemerintah ingin ekspansi fiskal. Ekspansi fiskalnya adalah MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Tambah kemungkinan perumahan rakyat. Kemungkinan perumahan rakyat akan dibiayai dengan burden sharing dengan BI. Berarti kan logikanya tidak ada dong pemotongan transfer keuangan pusat ke daerah. Karena yang namanya ekspansi ini dibiayai oleh burden sharing. Mestinya.
Ini kan ada semacam paradoks ya menurut saya ya. Iya. Satu sisi mengatakan burden sharing itu untuk mendukung asa cita. Iya. Dua programnya itu adalah MBG dan Koperasi Yang Bangkuli. banyak banget dananya lah. Nah, berarti ini dibiayai oleh pemerintah menerlibatkan hutang, Iya, yang diserap oleh diserap oleh Bank Indonesia. Artinya yang lain-lainnya aman. aman. Iya. Kalau sekarang ini aja pakai burden sharing, tapi terjadi juga pemotongan anggaran terhadap keuangan pusat ke daerah, berarti menurut saya yang kita bilang cash flow problem di pemerintah tuh nyata dong. Nyata. Memang nggak ada duit. Nah, kalau udah seperti itu, pertanyaannya kalau Menteri Keuangan, apa nggak kita itu sebetulnya harusnya kebijakan efektivitas dan efisiensi pembelanja? Iya. Nggak usah malu-malu ngurangi belanja gitu. kan. Nggak usah malu-malu. Daripada bangkrut, lebih bagus kita ngerem belanja kan. Belanja. Nah ini kan kita diskusi nih ya, ya kan dalam artian iya. sayangnya kan keterwakilan kita di DPR nggak ada yang diskusikan ini. Iya. Harusnya kan Menteri Keuangan dia menjawab. Kenapa dia tidak memilih kebijakan belanjanya? Ya kan? Kalau dikatakan bahwa ini adalah janji kampanye presiden, menurut saya dengan seluruh rasa hormat, saya rasa kalau sekarang Presiden Prabowo mengatakan, rakyatku, saya di kampanye dulu menjanjikan ini. Tapi ternyata saya menambah beban, ada hutang jatuh tempo segini, daya beli masyarakat lagi ini. Saya tentu punya pilihan, bisa melakukan pendisiplinan pajak, bisa melakukan segala macam. Tapi akan lebih baik kita sekarang bergandeng tangan dulu deh. Ya. Saya minta pemilih saya untuk bersabar. Ya. Apa yang saya janjikan ini Butuh waktu. Ya. Yang penting sekarang kita jalan dulu sama-sama. Berbagi beban yang betulan. Berbagi beban yang dicontohin. betulan. Tanpa ada yang merasa dikorbankan. Dikorbankan. Semua berjalan apa adanya dulu. Menurut saya itu juga bagian dari pidato dengan narasi optimisme lah Mas Walid. Iya. Menjelaskan apa adanya dan mengajak semua untuk percaya kepada dia. Karena pemimpin menunjukkan bahwa dia berkorban duluan. Mohon maaf, saya bukan mau membandingkan Presiden Prabowo dengan Presiden Habibie ya Mas Walid. Tapi seperti kita sekarang yang banyak beredar di medsos, Presiden Habibie ditanya oleh Mata Najwa waktu tahun sama, Habibie bilang gitu, bahwa di ruangan saya semua pesawat. Pesawat adalah baby saya. Tapi ketika saya jadi presiden, inflasi tinggi, pengangguran banyak, saya harus mengalahkan ego saya. Bahwa pesawat tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat. Menurut saya itu bagus banget. Artinya bahwa seorang presiden ketika memimpin, dia akan dihadapkan kepada rational choice. Dibandingkan memaksakan egonya, malah menimbulkan yang namanya kontraksi. Burden sharing, ya saya setuju-setuju aja. Tapi menjawab nggak yang jelas dari penjelasan yang barusan Mas Awalil? Kok kesannya menurut saya burden sharing menimbulkan kontraksi. Karena yang di burden sharing adalah ekspansi fiskal, tapi juga terjadi pemotongan ke daerah, daerahnya mulai bermasalah. Berarti kan burden sharing ini tidak menyelesaikan persoalan rakyat kebanyakan. Terutama di kelas menengah, Mas Walid. Betul. Karena si ekspansi fiskalnya ini belum ada bukti-bukti akan menggerakkan perekonomian secara signifikan kan? Betul. Ya ada pengaruh tapi tidak sebesar biaya yang harus dikeluarkan ini. Ya kalau kita lihat sekarang dalam kurva yang dibaca adalah pemerintah daerah survival, yang merasakan rakyat kecil di daerah, ya kan Mas Walid? Orang juga mulai gelisah, kelas menengah juga mulai gelisah, ya kan Mas Walid? Ya saya ingin mengatakan ke Menteri Keuangan gini loh, bukan hanya Menteri Keuangan ya, Ketua DEN juga Pak Luhut mengatakan, kalau pajak kau bermasalah, besok kau urusan administrasi juga nggak bisa, Mas Walid. Apa yang orang dengar dari situ? Penebaran ketakutan, bukan optimisme loh. Seolah-olah besok, Mas Walid, kita nggak usah tutup mata lah. Kalau dengan kondisi kita yang sekarang, aparat penegak hukumnya, dalam tanda petik juga dalam titik terendah kepercayaan publik. Mas Walid bayangin nggak yang dikatakan Menteri Keuangan? Kami akan menggandeng KPK, menggandeng polisi, menggandeng kejaksaan untuk pendisiplinan pajak. Kalau terjadi pemerasan gimana loh? Dan oknum tuh tersebar di mana-mana dalam gitu. kondisi sekarang ini kan. Kalau terjadi pemerasan gimana loh? Ya kan? Jadi maksud saya, kita itu kan
menyampaikan pesan itu dipercaya dulu, Mas Awalil. Kalau orang percaya bahwa pemerintah ini akan mendisiplinkan tidak ada korupsi, mungkin orang ya udah dah. Itu ya menurut saya. Nah kemudian burden sharing itu tadi mekanisme teknokrasi berdasarkan pemahaman saya nih. Harapannya sih kalau juga pemerintah mendengarkan kita, ya dia melakukan kontra-argumen. Kontra-argumen itu tentu kita akan lihat, oh ternyata begini loh koperasi merah putih itu. Nanti akan ada usaha begini. MBG itu hitungannya begini. Nanti dampaknya ke kelas menengah begini. Ya kita nantikan, Mas Awalil. Kita challenge ya, artinya kan bahwa kalau sekarang kita ngomong kayak gini, ya yang kita harapkan argumen dibahas argumen. Ya Mas Awalil, jadi artinya kan ya jelaskan saja gitu. Bahwa kalau misalnya burden sharing ini ada dampaknya terhadap ini, ya jelaskan aja. Termasuk bagaimana sustainabilitas terhadap fiskal di daerah. Nah, itu burden sharing dari sisi fiskal ya. Nah, sekarang saya ingin lihat ke tujuan keduanya dari Bank Indonesia. Stabilitas perbankan dan sistem keuangan. Itu tadi. Sawalil, kita refresh lagi, Pak Mirsa. Ya. BI, ya, menyerap SBN dari perbankan, makanya angkanya jadi besar. Apa tujuan BI? BI mengharapkan KAR perbankan, KAR BPJS, KAR asuransi, dan sebagainya, pensiun, tidak akan ada koreksi akibat standar akuntansi karena penurunan nilai di pasar sekunder. Jalannya gimana? Kami serap saja, kami kunci. Iya, jadi harganya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Harga SBN ya, pemirsa. Harga SBN. Jadi harganya nggak kemana-mana, dikunci. Ya kan? Itu tujuan operasi moneternya. Artinya, bisa kita baca, BI menyadari ada mitigasi jangka pendek. Jalannya sama dia, disedap aja semua SBN ini. Dipegang, tidak aktif di transaksi pasar sekunder. Maka yang namanya nilai aktiva wajar tidak akan ada koreksi. Stabil harganya. Tapi kalau ini diserap dan tidak dijadikan likuiditas oleh BI untuk operasi moneter di pasar uangnya terkait dengan nilai tukar, likuiditas falas, likuiditas rupiah, ya perbankan akan kekurangan likuiditas. Iya, karena bersifat absorsif itu tadi ya. Di saat perbankan sendiri mengalami penurunan DPK karena fenomena makan tabungan. Ini kan ada dalam riset BI sendiri. Ya kan? Nah, sudah diakui. LPS juga mengakui. Jadi artinya di saat misalnya tidak ada yang namanya likuiditas di pasar uang karena diserap instrumennya diparkir di BI, maka likuiditas terganggu. Kalau likuiditas terganggu, perbankan juga akan bermasalah. Karena bisa dijaga, tapi yang namanya likuiditasnya tidak bisa dijaga. Kredit melambat. Kredit melambat. Nah, BI kemudian menciptakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh BI. SRBI kan Mas Awalil ya. Ngembalin duit yang diserap ini. Ngambil diserap ini, ya kan? Yang ngambil diserap ini untuk operasi moneternya BI menggunakan SRBI. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ya, ada yang falas juga kan? Ada yang falas SPBI. Jadi dari SBN dia mendapatkan yield, pendapatan bunga. Dari SRBI dia membayar bunga. Kalau kita lihat yang kita udah bahas sebelumnya, bahwa bunga SRBI-nya lebih tinggi dari yield-nya. Kalau dilihat seperti itu, satu sisi BI menjaga KAR, sisi lain BI mengeluarkan biaya moneternya dalam hal selisih pendapatan bunganya agar perbankan punya likuiditas. Ya, soalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada satu data, Mas Walil, yang dikemukakan sebelum ini. BI mengatakan SRBI sudah turun. Ya. Sudah sekitar 6 lah sekarang dari sudah turun 7. Dan kemudian dia bilang kepemilikan SRBI juga sudah berkurang. Tapi nggak banyak Mas itu, 900-an lah ya, berkurang lah 100 sekarang. Ya, tapi kurang lebih narasi rapat Dewan Gubernur. Ya, dia narasikan. Nah, terus kita lihat sekarang BI menyerap 200 triliun. Iya. Artinya kan gini Mas Walil, SRBI ini ya yang sifatnya di pulang bank, balikin deh ke BI. Berkurang kan Mas Walil? Iya. Ya kan? Bank punya uang. Likuiditas cash. Beli SBN. SBN ini kemudian dibeli lagi oleh BI. Diputar kan, begitulah putarannya. Itu yang saya katakan di depan tadi, kalau memang semua ini transaksi di pasar sekunder. Ya. Jadi Mas Awalil, aku ingin mengatakan,
antara SRBI dan SBI di dalam neraca moneter BI akan silih berganti, kayak rebalancing. Iya. Ketika dia harus menyerap pemerintah SBN, maka SRBI dikurangin, dia serap SBN. Iya. Pertanyaannya Mas Alil, apa yang terjadi kalau pemerintahnya terus membutuhkan BI untuk sebagai standing buyer? Iya. SBN-nya terus diserap oleh BI. Di sisi lain juga BI perlu menjaga SBN-nya jangan liar di pasar sekunder. Akan numpuk. Perbankan akan kehilangan likuiditas kalau BI tidak menambah SRBI. Iya. Jadi tren ini ahead the curve-nya akan menimpa BI. Iya. Bahwa BI akan terus mengalami defisit pendapatan bunga. Ya, itu tadi menjawab pertanyaan saya tadi, apa dampaknya terhadap keuangan Bank Indonesia begini ya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan, kalau dia defisit di sini, ya Mas Walil ya, dia betul dari sisi kebijakan moneter masih surplus. Surplusnya dari mana? Dari valuta asing. Artinya kalau seperti itu, karena dia defisit dalam operasi antara SBN dan SRBI, dia menggantinya dengan keuntungan falas. Mohon maaf, berarti BI pro terhadap pelemahan rupiah. Iya, pro terhadap fluktuasi lah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Fluktuasi sekurang-kurangnya, tapi mengarah ke melemah. Iya, berarti kan BI pro terhadap rupiah yang volatile. Iya, jadi bandar dia. Iya kan, jadi bandar. Betul bahwa dia akan. Iya. Ada keuntungan operasi moneter. Buat BI-nya masalah nggak? Enggak masalah, Walil. Kalau kita lihat laporan keuangannya, kebijakan moneter surplus, bagus-bagus saja dia masih bisa bertahan di situ. Tapi buat masyarakat, nah ini indeks US dollar index ketika tahun 2022 itu 97. Rupiah kita pada waktu itu 15.100 sekian. US dollar index sekarang 97 lagi. Yes, sama setara. Rupiah kita 16.200. Iya. Berarti satu di tahun 2022. Iya. Yang harganya cuma 15.100-an. Iya. Sekarang 16.200. Inflasi nggak? Iya. Tapi kalau saya pegang falas, saya udah cuan Mas Walid. Itu udah memaknai laba moneter kan? Iya. Tapi buat masyarakat, dia akan menerima inflasi di tengah konsumsi kita net importir. Iya. Jadi saya ingin mengatakan, jangan ngelihat dari sisi egosentris bahwa Bank Indonesia bisa mengelola cash flow-nya. Tapi pengelolaan cash flow kayak begini, defisit bunga antara SRBI dan SBN, kalau diteruskan SBN harus diserap terus, dan BI memberikan kompensasinya dari transaksi valuta asing, yang akan merasakan dampaknya masyarakat. Masyarakat akan merasakan tingkat kenaikan harga. Ini yang ingin saya jelaskan, banyak orang mengatakan, burden sharing cetak uang. Kan ini kan cetak uangnya kan tadi tuh. Iya. Itu akan menjadi inflasi. Iya, inflasinya contoh gampang aja deh bisa kita ngomong. Iya. Dolar 97 di tahun 2022 15.100. Di XY-nya ya. Ya, sekarang 16.200. Artinya inflasinya itu. Cetak uang terjadi, tapi terjadi inflasi juga. Jangan lihat semata-mata inflasi itu dari pengumuman BPS. Ya. Harus lihat dari kurs juga dari kan. Dari kurs. Oh, masalah yang ingin saya katakan. Jadi artinya, ya kalau BI memberikan kontra ya silakan aja. Kita juga seneng ya kalau diberikan. Ini Mas, saya tanyakan. Kalau dari waktu dahulu burden sharing dikenalkan di COVID itu, wacana di laporan-laporan Bank Indonesia maupun yang dijelaskan ke publik itu kan, ya memang kondisinya ya darurat ya, jadi harus dioptimalkan seluruh potensi kebijakan. Jadi moneter dan fiskal bersamaan tuh ya, dan benar juga hampir di seluruh negara itu terjadi burden sharing. Nah, kalau saya sederhanakan, sebetulnya kan ada kondisi darurat yang memaksa keadaan yang tidak baik-baik saja sehingga memerlukan burden sharing yang relatif signifikan. Nah, di negara lain kan udah kembali normal nih. Nah, kok kita burden sharing? Apa mau mengakui bahwasanya kondisinya sedang tidak baik-baik saja? Ini common sense-nya loh. Bener nggak saya melihatnya begitu? Tadi kan kita udah analisa cash flow problem di keuangan pemerintah dan sebagainya. Tapi cuma nggak terus terang itu loh masalah. Artinya sebetulnya kita ini sebagai ekonom juga tidak pengen. Kita tahu lah suatu waktu itu kesulitan terjadi. Cuma ya ada fairness gitu ya. Tidak putus asa tapi fairness untuk menjelaskan gitu ya kayak harus saya. Dan gini Mas Awalil, kalau kita lihat uang beredar kita, M2 kita ya. M2 kita itu kan sebetulnya ada dua penyebab ekses likuiditasnya. Ekses likuiditas di pasar uang itu
antara yang BI tadi, ya kan, memberikan ruang fleksibilitas terhadap volatilitas rupiah, itu akan ada ekses likuiditas dari asing masuk. Saya ingin memberikan gambaran gini, ketika kita burden sharing ketika COVID, semua negara mengalami itu. Injeksi ke pasar keuangan global dilakukan IMF. Gitu loh Mas Awalil. Injeksi itu dilakukan oleh IMF, dilakukan oleh segala macam. Sekarang saya ingin mengatakan gini Mas Awalil. Semua bank sentral, majority, di luar 4 major central banks. Jadi 4 major central banks ini, the Fed, Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Cina. Sekarang trennya akumulasi emas dalam neracanya. Jadi kalau kita lihat di neraca mengurangi yang namanya surat berharga yang dalam ini SBN pemerintah. Artinya apa yang ditempuh BI saat ini itu anomali terhadap tren bank sentral emerging market lain. Bank sentral emerging market lain melihat di depan kurva geopolitik yang tidak pasti, stagflasi yang dibawa oleh perang tarif Trump. Stagflasi ini mengakibatkan emas naik terus, kuper naik, tapi emasnya juga naik. Dua-duanya. Biasanya berimbang jadi bank sentral yang sifatnya follower di luar 4 major central banks, dia akumulasi emas sekarang. Makanya emas kan mencapai rekor sepanjang masa saat hari ini Mas Awalil. Ya kan? Pertanyaanku kan sederhana aja. BI kok beda nih? Berarti BI cukup optimis. Keadaan di depan. Keadaan di depan itu lewat pemilikan SBN ini. Dia luwes lah untuk ngapa-ngapain. Dia punya alat likuiditas cash yang bisa sewaktu-waktu dia uangkan. Kan kenapa bank sentral negara lain itu mengakumulasi emas kan? Kalau suatu saat geopolitik ini memanas, dia punya instrumen yang bisa diuangkan, itu emas. Yang harganya juga naik. Pertanyaan saya kan simpel aja. Emerging market lain, bank sentralnya sekarang akumulatif di emas, mengurangi surat berharga. Saya ingin mengatakan, berarti sebetulnya banyak emerging market lagi mengerem ambisi burden sharing, Mas Awalil. Bacaannya kan gitu, Mas Awalil. Kalau kita sekarang baca, emerging market, bank sentralnya mengakumulasi emas, mengurangi surat berharga negara. Maaf saya potong. Saya udah lihat di neracanya BI 5-7 tahun ini kita cadangan emas tetap loh, nilainya naik karena harga aja. Tapi tonasenya tetap loh. Nggak ada upaya menambah. Ada upaya Mas Awalil, dia menerapkan bank emas itu. Oh, itu ada upaya begitu, tapi belum kelihatan di neraca ya, mungkin setahun nanti. Enggak, gini loh, dia kan menerapkan bank emas, bullion itu. Kalau bank emas itu, nanti kan masyarakat menyimpan emasnya tuh di perbankan. Oh, di luar yang ditaruh di cadangan devisa ini. Nanti kan kalau di perbankan ada GWM-nya kan Mas Awalil. Berarti kan emas yang ada di perbankan dari masyarakat itu akan menambah cadangan emas bank sentral. Oke, di situ ya. Tapi masalahnya Mas Awalil, kalau saya lihat masyarakat kita ini sekarang itu yang beli emas batangan, dia itu kan pendekatannya, nanti ke bank uang saya hilang. Apalagi kemarin PPATK buat kayak gitu Mas Awalil. Mending simpan di rumah. Iya, batangan itu loh Mas Awalil. Walaupun ya yang saya dengar itu sekarang misalnya saya tanya ke perbankan, kalau saya nyewa vault itu untuk nyimpan batangan emas saya, kan jadi saya kotak deposit itu. Oh dia bilang penuh Pak. Karena kita udah penuh. Berarti kan banyak juga yang nyimpan di situ. Penuh, dia bilang. Kalau Bapak mau bullion aja Pak, lewat rekening emas. Apa itu benar, apa persuasi, nggak tahu ya. Tahu. Gitu loh Mas Awalil. Makanya kritik saya kan, terus malah diciptakan oleh PPATK bahwa orang bisa diblokir. Ya orang cenderung pegang fisik emas aja sekalian. Ada ibu-ibu teman saya olahraga, teman gym ya. Dia ngomong ke saya, gara-gara PPATK itu dia ambil katanya, terus dia beli emas batangan. Dia bilang, kok saya beli emas batangan kena pajak 0,25%. Dari kebijakan insentif dan disinsentif Mas Awalil. Sebetulnya kenapa pemerintah ketika kita membeli pajak emas batangan kenakan pajak, pemerintah mendorong kita untuk ke rekening emas, bullion. Tapi dari ibu itu, Bu, kenapa nggak ke rekening emas aja? Nanti diblokir lagi Pak sama PPATK. Ini real yang pernah orang bertanya ke saya. Jadi orang lebih memilih disinsentifnya. Ya udah saya bayar aja deh 0,25. Saya pegang emas batangan. Kelompok kayanya Mas Awalil, bullionnya nggak di sini.
Iya. Dia punya banyak opsi ya. Punya banyak opsi, buliannya di luar ya kan, karena Iya. apalagi nanti terkait dengan tracking pajak dan Iya. sebagainya. Jadi itu Mas Walil. Iya, ini yang masalah-masalah yang sebetulnya harus diperhatikan ketika mau burden sharing ini. Iya. Apalagi kalau mau dilanjut-lanjut ini nanti. Iya. Jadi ini kembangannya kemana-mana. Iya. Jadi bagian kedua untuk stabilitas perbankan saja ruang manuvernya BI berkurang ya. Berkurang. Karena dengan tadi ngambil itu, Iya. kemudian kalau ekses likuiditas dari Iya. globalnya kurang, makanya bank sentral lain siapkan emas. Iya. Kalau nanti ada apa-apa dengan ekses likuiditas dari bank negara maju ke negara berkembang, dia mungkin bisa menguangkan emasnya. Iya. Kita kan memilih mengakumulatif surat utang kita. Iya. Iya. Nah, ketika dulu Pilpres, pernah di salah satu stasiun televisi saya dijadikan panelis terhadap 3 tim sukses Capres. Saya mengatakan tantangan terberat kita itu adalah sebetulnya kalau Jepang menormalisasi bunga. Kenapa? Sebetulnya ekses likuiditas yang masuk ke negara-negara Asia ini akibat dalam tanda petik Jepang menjadi payung likuiditas. Bunganya 0 bahkan negatif ya pada waktu itu. Terakhir Jepang itu kan sebetulnya setelah krisis 98 tahun 2000 dia memberikan lagi ruang itu. Kalau kita ukur Mas Awalil, kebijakan Bank Sentral Jepang ke bunga negatif itu yang memberikan likuiditas terhadap Cina sehingga Cina kemudian bisa tumbuh seperti ini. Likuiditas yang sama ke kita. Hari ini Mas Awalil, mungkin orang tidak banyak yang mencermati. Asia ini trennya bunga tinggi Mas Awalil. Karena Bank Sentral Jepang sekarang sudah sampai ke angka mendekati angka tahun 90. Berapa itu? 1 ke 2? Udah 1,68. 1, hampir 2. 1,5 lah ya. Artinya Iya. Asia akan terjadi kesulitan likuiditas karena Jepang kembali menormalisasi bunga. Iya. Cina sekarang udah termasuk major central bank. Bank sentral Cina juga menaikkan bunga loh Mas Awalil, jangan salah loh. Jadi saya ingin mengingatkan bagaimana asesmen BI Terhadap kondisi terhadap seperti kondisi ini. Iya, kita nggak bisa mengukur kita saja, harus mengukur pergerakan internasional. Iya, pergerakan internasional. Apakah pilihan likuiditas dengan burden sharing ini sudah dihitung betul berbagai sisinya. berbagai sisinya? Karena sejauh yang kita ulas-ulas tadi banyak resikonya daripada keuntungannya kan? Ya, ini terkait dengan mandat kedua tadi, stabilitas sistem keuangan dan perbankan kan? Iya. Itu masalahnya. Jadi mungkin terakhir ya kita hanya memaparkan saja sisi pandang kita, ya kan? Segala pilihan itu sesuai dengan ilmu ekonomi kan Mas Walid. Ilmu ekonomi itu kan seni memilih. Menteri Keuangan, Gubernur BI, bahkan Presiden sebagai kepala negara sudah melakukan ilmu memilih. Ilmu memilih ini pada akhirnya kembalikan kan? Apakah ini tidak menimbulkan kontraksi sosial, terutama di kelas menengah? Apakah ini bisa memberikan transmisi ekonomi bergerak? Apakah ini termasuk bagaimana kita menjaga stabilitas kita dari kondisi geopolitik yang tidak menentu? Ini yang dipilih. Kalau ini yang dipilih, harusnya penjelasannya ada. Kita di sini karena penjelasan yang sangat terbatas, mencoba memberikan sisi pandang kita, Mas Walil. Iya, betul. Artinya harapannya, sebetulnya ini harusnya terjadi di Gedung Banggar. Iya. Bagaimana keterwakilan, bicara mazhab kayak bicara apa itu terjadi. Iya. Sehingga artinya apapun yang dipilih, itu adalah konsensus kita sebagai bangsa. Iya. Banggar bisa mengundang para pakar kan seperti itu. Konsensus kita sebagai bangsa bahwa pada akhirnya ya udah ini memang begini, tapi pilihannya begini ya. Iya. Kan nggak mungkin semua. Iya. Memilih itu artinya dengan segala risikonya, tapi dipilih oleh banyak orang, risiko dipahami dan diketahui kan, sehingga kita bisa nanggung bersama-sama kalau terjadi. Bingungnya gini loh, jangan mengkriminalisasi kebijakan, tapi mohon maaf, kita tidak pernah membangun cara merumpun kebijakan yang
partisipasi gitu loh Mas Walid. Partisipasi ya. Sehingga akhirnya begitu kebijakan itu diambil, memang sudah melalui suatu proses yang semua orang terlibat gitu loh. Bahwa ketika kita memilih itu, itulah konsensus kita sebagai bangsa. Ya. Bukan konsensus seorang presiden, bukan konsensus seorang menteri keuangan, bukan konsensus seorang gubernur BI, Ya. tapi konsensus kita sebagai bangsa. Ya. Jadi menurut saya, Pak Presiden Prabowo, yang namanya mengendalikan trust, percaya pada pemerintahan yang saya pimpin, menurut saya, Pak Presiden harus memahami dunia berubah. Generasi kita juga udah banyak yang, ya walaupun masih banyak yang miskin, tapi kan generasi kita yang terdidik juga makin banyak. Kita juga harus melakukan normalisasi hukum. Kalau kita memang jalurnya harus kepada MK dan MA, beri sinyal ke masyarakat bahwa MK dan MA bisa dipercaya. Mohon maaf nih Mas Walil kalau saya agak melipir dikit. Harusnya kan normalisasi ini dimulai ketika kebijakan MK yang keliru juga kemarin. Sehingga orang memberikan kepercayaan bahwa MK adalah pengawal konstitusi. Tapi sepanjang yang itu aja masih kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah, ya tidak akan ada kepercayaan. Jadi di pasar modal Mas Walil, no trust no deal. Iya. Kepercayaan bisa dibangun oleh apa? Bisa oleh ilusi, bisa oleh rasional. Ilusi hanya bisa terjadi ketika orang tidak terganggu kehidupannya sehari-hari. Tapi ketika orang terganggu dalam kehidupan sehari-hari, ilusi akan jadi amok. Jadi maksud saya, harusnya pemerintah menggeser kelompok concerned citizens-nya. Kelas menengah yang peduli dan terdidik untuk membuat teknokrasi yang demokratis. Sehingga sama-sama ikut menenangkan yang ke bawah. Iya. Karena yang ke bawah kita bantu, kita burden, kita pangku sama-sama untuk keluar dari masalah ini. Tapi kalau yang di atasnya tetap korup, tetap gini, wah susah lah. Itu aja Mas Walil. Demikian ya pemirsa, kali ini kita cukup panjang lebar. Ya, panjang ya kayaknya. Sekali lagi Mas Yanuar saya undang untuk memberikan pandangan terutama terhadap fenomena terkini di kebijakan ekonomi, soal SAL dan soal burden sharing. Tapi karena bukan soal nilai duit di kedua itu saja, tetapi ini ternyata menyangkut banyak aspek, soal kelembagaan, soal mekanisme, soal masa depan, soal baca situasi, dan yang lebih penting selalu menjadi ciri khas Mas Yanuar, ini soal rakyat banyak, dan di antara rakyat banyak itu ada yang dinamikanya bisa sangat berpengaruh, yaitu kelas menengah. Artinya ini adalah bangsa kita. Sekali lagi, ini adalah pendapat dan pandangan. Ya, terserah pemirsa untuk membandingkan dengan pandangan pemerintah atau pandangan pihak lainnya. Sampai berjumpa kembali nanti.